guys, perkenalkan nama aku Shina Suka Putri dari kelas 10-9. Nah, hari ini aku akan menceritakan tentang kejadian-kejadian horor dan mitos. Dulunya tuh tempat apa sih rumah nenek aku ini? Jadi, kita lanjut aja ke pembahasannya. And yep. Nah, yang pertama ini aku bakal ceritain yang ada di rumah nenek aku. Kebetulan semuanya, for information, rumah nenek itu emang udah dikontrakin karena gak mungkin kan nenek di sana sendiri. Jadi nenek sekarang ada di sini di rumah aku. Nah, otomatis daripada rumah itu nganggur, terus nanti kalau didiemin rusak karena berdebu, terus gak ada yang ngurus gitu. Akhirnya kami dan keluarga memutuskan buat mengontrakkan rumah itu. And ya, kejadiannya itu emang banyak dan banyak yang ngalamin banget, dari keluarga, dari tetangga, atau bahkan orang baru yang bakal ngontrak. For information, rumah nenek aku itu guys deket banget sama sekolah. Nah, kalau kalian mau tahu, sekolahnya itu dulu tuh kayak gedung tahanan-tahanan dari orang Belanda saat masa penjajahan. Nah, konon katanya arwah-arwah gentayangan dan arwah penasaran atau ya yang seperti itu tuh selalu berkeliaran di daerah rumah dan sekolah. Kebetulan banget sekolah sama rumah nenek aku tuh berbelakang-belakang gitu. Dan bukan pertanyaan lagi untuk kita semua sekeluarga kalau ada orang yang memutuskan kontrak dalam waktu 3 bulan. Karena kalian bayangin, dalam waktu 3 bulan itu kita selalu diganggu, meskipun bukan hal-hal yang merenggut nyawa atau apa, tapi bayangkan dalam waktu 3 bulan kita diganggu, kita gak bisa tidur, kita gak bisa istirahat, hanya karena orang arwah-arwah yang mungkin kita aja gak bisa lihat. Ya, kita sebut aja ini keluarga A. Nah, keluarga A ini berisikan 3 orang, ayah, ibu, dan anak. Nah, teman-teman semua, awalnya keluarga A ini tuh nggak sama sekali ngomong soal apapun, sampai akhirnya mami bersilaturahmi ke rumah keluarga A. Dan ya, akhirnya keluarga A ini tuh cerita kalau dia gak pernah nyaman selama ada di sini, dari gangguan setiap anaknya tidur selalu dicubitin, terus gangguan ayahnya setiap lagi kerja selalu ada yang tiba-tiba nyalain lampu, matiin lampu, atau buka pintu dapur kayak gitu. Terus kadang mamanya itu kalau misalnya lagi tidur suka mengalami sleep paralysis, yang bukan hanya gak bisa gerak dan gak bisa bicara, tapi bahkan disentuh, dicengkram, dicekek, dijenggut, dijilat, ya seperti itu. Dan itu tuh kejadiannya tuh udah 2 minggu, karena dari awal datang dan sampai akhirnya mami aku itu bersilaturahmi. Dan mami itu bilang, mau gimana, kata mami. Tapi keluarga ini tuh bilang nggak apa-apa, kita mau nyoba lagi di sini. Sampai akhirnya berjalan terus menerus, dan paling lama itu 3 bulan. Itu paling lama. Akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Sebenarnya sekarang itu ada yang bertahan udah hampir 1 tahun, karena katanya kejadian anehnya itu cuma berlangsung 3 bulan. Ya, kurang lebih itu cuma 3 bulan. Setelah itu nyaman, cozy. Seperti yang aku bilang, rumah itu sebenarnya cozy banget teman-teman. Apalagi kamar kakek itu tuh jadi kangen kakek, bener-bener nyaman banget. Cuma untuk orang baru mungkin ya nah, kejadian kedua ini dialami oleh tetangga yang memang kita percayai untuk mengurus, memantau
rumah nenek kami. Kita sebut aja Bapak Ade. Nah, Bapak Ade ini teman-teman selalu mengalami beberapa kejadian aneh. Contohnya, nenek kami itu pernah sempat tinggal di Surabaya sebelum di rumah kami, di rumah aku. Nah, waktu itu Bapak Ade itu baru selesai kerja dari rumah lain dan lewat ke rumah nenek. Di sana itu Bapak bilang kalau Bapak lihat nenek lagi duduk di halaman rumah dan Bapak bertanya, Eyang sudah pulang? Katanya gitu. Dan sebenarnya gak ada yang aneh, hanya Bapak baru sadar dari Bapak bertanya itu, nenek itu tidak menjawab sama sekali, hanya menatap kosong, lalu masuk ke rumah tanpa sepatah kata apapun, tanpa senyuman di mukanya, dan tanpa hentakan jalan, seperti melayang. Nah, dari situ Bapak menyadari kalau yang barusan Bapak sapa itu bukan nenek yang selalu kita kenal. Ya, itu kejadian sering banget terjadi. Kadang ada tetangga-tetangga lain yang sudah pulang, katanya gitu. Dari kapan? Bertanya seperti itu, tapi jawabannya sama, tidak ada jawaban. Ya, mungkin untuk pembahasan sekarang hanya bisa aku bahas 2 topik, yaitu dari POV orang baru yang mengontrak dan tetangga-tetangga. Karena kalau misalnya aku menceritakan semuanya itu tidak cukup dalam waktu 7 menit. Begitu teman-teman. Nah, mungkin segini saja cerita-cerita mitos yang ada di rumah nenek aku ini. Cerita ini bersumber dari nenekku langsung dan saya sampaikan di sini cukup beberapa hal, dan kesimpulannya teman-teman semua harus menjaga sikap mau dimanapun kita berada, dan aku yakin teman-teman semua pasti sudah menerapkan itu di kehidupan kalian semua. Mungkin segitu saja dari saya, and goodbye everyone. Bye.